Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasman Numuri, SIP MSI, dosen pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Pemerintahan. Pada program studi ilmu pemerintahan ini saya mengampu mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan jumlah 3 SKS. Referensi yang saya gunakan dalam materi ini ada beberapa buku yang saya gunakan. Yang pertama ada bukunya Prof. Dedi Mulyana. Ini saya jadikan sebagai referensi dalam materi pengantar ilmu komunikasi. Kemudian ada bukunya Prof. Habib Cangara. Dan buku ini saya jelaskan kepada mahasiswa adalah salah satu referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Jadi sebelum saya masuk pada mata kuliah ini, biasanya saya dalam perkuliahan saya menjelaskan RPS dan referensi yang digunakan dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kemudian saya juga menjelaskan terkait dengan pentingnya atau deskripsi dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Dalam pemberian materi, saya menjelaskan mengenai pengetahuan dan pemahaman tentang pengertian dan hakikat dari komunikasi, konsep-konsep dasar dari komunikasi, proses komunikasi dalam kehidupan manusia, serta ruang lingkup dan perkembangan ilmu komunikasi itu sendiri. Adapun materi pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi sejarah pertumbuhan dan perkembangan dari komunikasi, perkembangan ilmu komunikasi sebagai satu kajian ilmiah, konsep-konsep dasar komunikasi, hakikat dan fungsi dari komunikasi. Jadi setelah saya menjelaskan materi dari awal sampai dengan selesai, setelah itu saya membentuk kelompok untuk membahas materi yang telah selesai saya jelaskan. Jadi kelompok ini membahas materi dari awal yang saya jelaskan kaitan dengan pengantar ilmu komunikasi. Setelah pelaksanaan diskusi, saya memberikan tugas individu di masing-masing mahasiswa. Kemudian yang terakhir, harapan dari mata kuliah ini, yang pertama mahasiswa memiliki pengetahuan tentang sejarah perkembangan dari ilmu komunikasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan karakteristik dari komunikasi itu sendiri. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan sejarah dari ilmu komunikasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan hakikat dan fungsi dari komunikasi itu sendiri. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip komunikasi. Mahasiswa mampu dan memahami menjelaskan proses dari komunikasi. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempresentasikan model-model dari komunikasi itu sendiri. Harapan saya dalam pemberian mata kuliah ini, ketika mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi, minimal mahasiswa yang lulus dari mata kuliah pengantar ilmu komunikasi mampu berinteraksi, baik interaksi antar sesama maupun interaksi dengan berbagai macam orang yang ada di luar sana. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Siang. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi lanjutan dari materi yang kemarin, yaitu bicara terkait dengan sejarah, kedudukan serta perkembangan dari ilmu komunikasi. Yang pertama kita bicara sejarah komunikasi. Manusia sejak lahir sudah melakukan komunikasi. Aktivitas komunikasi dalam kehidupan manusia pun sudah dapat dikenal sejak zaman dahulu kala. Artinya pada zaman dahulu kala itu manusia itu sudah melakukan yang namanya proses komunikasi. Lalu seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan komunikasi pun meningkat bersama dengan perkembangan teknologi, di mana cara mengirim pesan pun mulai beragam. Manusia mulai mengenal bahasa baik secara lisan maupun
secara tulisan. Jadi pesan melalui tulisan disampaikan dengan beragam cara. Yang pertama adalah bicara terkait dengan komunikasi alat transportasi hewan seperti kuda pada zaman dahulu kala, atau pengiriman melalui burung merpati misalnya, menjadi gambaran awal bagaimana komunikasi saat itu dilakukan. Penciptaan mesin cetak oleh Johannes pada tahun 1400-an. Pada saat ini sudah menggunakan yang namanya jaringan internet. Jadi ini adalah merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai penyampaian informasi. Hanya dalam berkomunikasi itu kita dipermudah dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini. Komunikasi adalah sebuah kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Saya kira kalau bicara sosial dalam kehidupan sehari-hari itu kita membutuhkan yang namanya komunikasi. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari itu komunikasi itu dianggap sangat penting. Kenapa dia sangat penting? Kenapa dianggap sebagai kebutuhan dasar? Karena itu dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Makan harus berkomunikasi, membeli makanan harus berkomunikasi, membeli beras harus berkomunikasi. Bayangkan bagaimana misalnya tidak ada proses komunikasi. Sehingga dalam kehidupan sosial salah satu kebutuhan dasar dalam proses komunikasi. Kemudian yang berikut adalah fungsi dari komunikasi. Jadi fungsi komunikasi ini terdiri atas 4. Yang pertama dia fungsi ekspresi, yang kedua fungsi sosial, yang ketiga fungsi ritual, yang keempat adalah fungsi instrumental. Jadi kira-kira ada yang bisa menjelaskan bagaimana fungsi dari ekspresi? Masih ingat tidak berkaitan dengan bagaimana ekspresi mengekspresikan diri dalam posisi marah misalnya, dalam posisi bahagia misalnya? Ini adalah salah satu bentuk fungsi dari komunikasi, fungsi ekspresi. Artinya bicara fungsi ekspresi di sini kita bisa menggambarkan bahwa kita dalam posisi misalnya posisi senang, atau dalam posisi bahagia, dalam posisi marah, kita bisa mengekspresikan diri dengan raut wajah, dengan perasaan. Artinya orang lain bisa membaca kita bahwa kita dalam posisi misalnya galau, dalam posisi gelisah misalnya, ada yang kita pikirkan, itu bisa dilihat dari ekspresi wajah. Kemudian yang berikut fungsi sosial. Saya kira tadi kalau bicara fungsi sosial itu sudah saya gambarkan tadi, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu, dalam kehidupan bermasyarakat kita membutuhkan yang namanya proses komunikasi. Sehingga tidak salah satu fungsi dari komunikasi adalah fungsi sosial. Kemudian ada fungsi ritual. Ada kira-kira yang bisa menggambarkan bagaimana komunikasi ritual? Baca doa. Komunikasi ritual itu kan misalnya tidak dilaksanakan di tempat-tempat ibadah. Kemudian komunikasi instrumental. Fungsi instrumental. Apa itu instrumental? Instrumen atau alat. Jadi biasanya komunikasi juga itu bisa digunakan sebagai alat. Untuk apa? Untuk berinteraksi dengan orang lain. Kemudian yang berikut, mengapa manusia harus berkomunikasi? Jawabannya yang pertama adalah berinteraksi. Berinteraksi dalam hal membangun kehidupan sosial, pembentukan persepsi diri, pembentukan eksistensi diri dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia tidak bisa tidak berkomunikasi. Salah satunya adalah untuk mempertahankan hidup. Coba bayangkan kalau orang tidak berkomunikasi, apakah dia bisa hidup atau tidak? Pasti tidak bisa. Mau beli beras dia harus melakukan komunikasi. Mau beli macam-macam di luar berkaitan dengan kebutuhan dalam rumah tangga harus berkomunikasi. Kemudian yang berikut, komunikasi di dalam masyarakat. Yang pertama adalah membangun pola-pola hubungan yang mengatur kehidupan bersama yang bisa dipelajari nilai-nilainya. Yang pertama adalah komunikasi budaya. Komunikasi budaya itu adalah komunikasi horizontal dengan ada komunikasi vertikal. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan yang dimaksud dengan komunikasi horizontal itu seperti apa? Tahu horizontal? Tahu vertikal? Komunikasi horizontal itu seperti apa? Ada yang bisa menjelaskan? Komunikasi horizontal itu adalah komunikasi sesama dengan sesama kita yang ada di sekitar kita. Kalau komunikasi vertikal itu adalah komunikasi
Biasanya dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Biasanya itu terjadi di kantor-kantor. Ada komunikasi bawahan dengan atasan, komunikasi atasan dengan bawahan. Biasanya kalau komunikasi atasan dengan bawahan itu dia bersifat perintah. Kemudian yang berikut, komunikasi dengan orang lain itu biasanya konsep diri yang ditujukan. Bagaimana orang lain memandang kita, bagaimana kita memandang diri kita, kemudian bagaimana kita memandang diri kita untuk mempengaruhi orang lain. Ini konsep diri kita. Bagaimana orang lain memandang kita. Artinya supaya orang lain itu berpikir negatif atau berpikir positif terhadap kita itu tergantung pada diri kita masing-masing. Kemudian bagaimana memandang diri kita sendiri. Coba bayangkan bagaimana Anda menilai Anda punya diri sendiri. Apakah bisa atau tidak? Bisa atau tidak? Itu sama dengan orang bercermin di area yang keruh. Kalau bercermin di kaca itu kan bisa kita lihat, oh saya sudah pakai lipstick, saya sudah pakai kuku, saya sudah disisir dan lain sebagainya. Tapi bayangkan kalau Anda bercermin di area yang keruh, apakah Anda bisa lihat atau tidak? Tidak. Itu ibarat ketika kita menilai diri kita sendiri. Tetap kita akan menilai dengan 100% misalnya dengan kita punya penilaian sendiri. Misalnya saya menilai bahwa saya adalah orang baik. Misalnya saya adalah orang jujur. Kalaupun di dalam hati kita tidak jujur, kami tentukan dengan penilaian kita sendiri. Pasti kita menilai 100% bahwa kita ini adalah orang baik. Ya? Bagaimana kita memandang diri kita untuk mempengaruhi orang lain? Bagaimana caranya kita mempengaruhi orang lain? Kita memperbaiki yang punya diri masing-masing. Bahkan kalau Anda tidak baik, bicara dengan orang lain kasar, pasti orang lain akan terpengaruh dan akan menghindar, ya, akan menjauhi Anda. Ini adalah gambar bagaimana Anda menilai dari. Coba melihat gambar ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda? Ini gambar apa? Ini konsep diri. Yang dimaksud dengan konsep diri ini adalah ini. Ini modelnya seperti ini modelnya seperti ini. Kan ada berapa orang yang tergambar di sini? 1, 2, 3, 4, 5. Itu gambar orang ini. Coba bayangkan kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda ketika melihat gambar ini. Apa yang ada dalam pikiran Anda? Ya? Apa yang ada dalam pikiran Anda melihat gambar-gambar yang ada dalam slide ini? Ini gambar apa? Hewan. Hewan itu kan secara umum namanya hewan. Cuma ini hewan apa? Jadi pandangannya menurut orang lain bahwa ini adalah tupai. Pasti akan ada yang memandang lain ini bukan tupai. Pasti dianggap monyet misalnya. Ini konsep diri. Artinya sesuai dengan pandangan masing-masing. Ya, jadi kalau misalnya ada 10 orang atau 20 orang dalam kelas ini pasti berpikirnya lain di gambar ini. Coba ini. Ini gambarnya apa? Manusia. Manusia ini konsepnya ini sementara apa? Foto. Model. Sebentar mandi ya. Itu pikirannya yang lain. Pasti pikiran yang lain lagi bukan sementara mandi, pasti dia sementara fotografer misalnya. Model misalnya. Ini sementara apa ini? Mandi. Ini sementara mandi pakai sabun. Yang ini? Ya. Yang ini sementara menggambar, melukis. Tahu kan? Maka ini adalah sebuah konsep diri. Anda bisa menilai apapun yang ada di hadapan Anda, apapun yang menjadi tujuan dari pandangan Anda, pasti akan menilai penilaian Anda itu masing-masing pasti akan berbeda dari sudut pandangan masing-masing. Kemudian yang berikut bicara eksistensi diri. Saya berbicara maka saya ada. Berkomunikasilah maka kita diakui. Eksistensi diri yang dimaksud dengan eksistensi diri adalah keberadaan Anda punya diri. Anda di posisi yang mana? Jadi eksistensi itu kan keberadaan. Keberadaan sekarang ada di kampus, di
Jadi kalau Anda di kampus berarti Anda sementara kuliah. Tidak mungkin Anda kalau di kampus kemudian tidak kuliah. Makanya pikiran orang itu kalau namanya Anda balik ke kampus pasti kuliah. Eksistensi diri ketika Anda berbicara, maka pasti Anda dianggap Anda. Ini sudah masuk filsafat, ini sudah masuk filosofi. Saya berbicara maka saya ada. Kenapa? Kalau Anda tidak berbicara pasti dianggap tidak ada. Kalau cuma diam pasti dianggap tidak ada. Itu dalam proses komunikasi kita sehari-hari. Kalau Anda bicara pasti Anda dianggap ada. Kenapa? Karena Anda berpikir. Dalam filosofi ilmu komunikasi itu ada yang namanya bertanya adalah berpikir. Kenapa kita bertanya berpikir? Karena kalau orang tidak bertanya pasti dia tidak berpikir. Kalau orang bertanya pasti dia berpikir bagaimana mendapatkan jawaban yang dia pertanyakan. Itu dalam filosofi ilmu komunikasi. Maka berkomunikasilah, maka kita akan diakui. Jadi ada sarjana ilmu pemerintahan, itu Anda harus mampu bagaimana berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar, supaya Anda bisa diakui. Jadi kalau Anda tidak mampu berkomunikasi, berinteraksi dengan orang-orang yang ada di luar, ketika menjadi seorang sarjana ilmu pemerintahan, maka dianggap tidak berhasil belajar komunikasi. Tingkatan dan proses komunikasi dalam kehidupan manusia yang meliputi adalah komunikasi personal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan ada komunikasi massa. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan bagaimana komunikasi personal? Komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, ada komunikasi organisasi, kemudian ada komunikasi massa. Ada yang bisa menjelaskan komunikasi personal seperti apa? Komunikasi personal itu mungkin komunikasi diri sendiri. Komunikasi dengan Diri sendiri. Kalau interpersonal, komunikasi antara dengan dua orang atau lebih. komunikasi lebih dari Satu orang. satu orang atau lebih. Kemudian komunikasi kelompok, Contohnya mungkin seperti diskusi. misalnya diskusi ya. Ya. Komunikasi kelompok itu adalah komunikasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Misalnya dalam hal materi tentang diskusi. Ada mata kuliah yang berhubungan dengan misalnya kita membahas terkait mata kuliah apa, kita bahas dalam proses diskusi. Itu yang dimaksud dengan komunikasi kelompok. Disitulah akan terjadi komunikasi antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kemudian ada komunikasi organisasi. Bagaimana komunikasi organisasi? Sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan. Saling menukar pesan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Misalnya kampus dengan Polres Purwatu melakukan kerjasama di tingkatan universitas dengan Polres. Itu organisasi ya, organisasi kepolisian dengan organisasi pihak kampus. Itu melaksanakan misalnya MOU, Memorandum of Understanding, atau melakukan kerjasama dengan pihak organisasi yang lain. Kemudian ada komunikasi massa. Komunikasi massa itu bagaimana? Komunikasi yang dilakukan di depan Komunikasi yang dilakukan di hadapan orang banyak. Massa itu kan orang banyak ya. Ada lagi pendapat yang lain? Proses di mana organisasi membuat banyak media. Banyak media, karena media ini kan termasuk juga ada media massa. Ya. Sehingganya kalau massa itu kan biasanya dikenal dalam kegiatan, misalnya kegiatan kampanye itu kan dianggap massanya banyak. Dan dia menyampaikan visi-visinya bagaimana menarik orang-orang supaya memilih dia. Itulah proses bagaimana supaya komunikasinya bagus dengan massa yang dia datangi. Kemudian berikut gambar dan model proses komunikasi. Kira-kira dari gambar dan model proses komunikasi ini, ada yang bisa menjelaskan
alur-alur dari gambar ini? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Alur dari gambar dan model proses komunikasi. Dari pengirim, Ya, informasi, ya, penerima, ya, kemudian ada feedback, ya. maksudnya, dan Feedback. terakhir penerima. Kembali lagi ke penerima. Jadi ini adalah gambar dan model dari proses komunikasi. Jadi di sini tergambarkan bahwa ada tiga item yang mempengaruhi proses komunikasi. Yang pertama adalah pengirim, yang kedua adalah informasi, yang ketiga adalah penerima. Ada lagi satu, yang terakhir alat yang digunakan atau instrumen. Jadi tidak akan terjadi sebuah proses komunikasi ketika tidak ada yang namanya pengirim. Maka tidak akan terjadi sebuah proses komunikasi kalau tidak ada yang namanya penerima. Tidak akan terjadi sebuah proses komunikasi kalau tidak ada informasi yang disampaikan. Sehingga tiga item ini sangat berpengaruh dalam proses komunikasi. Sehingga digambarkan ini harapan dari model-model proses komunikasi. Ada pengirim, ada informasi, ada penerima, kemudian ada feedback. Jadi feedback itu biasanya ada informasi yang disampaikan kemudian tidak jelas ditangkap kembali, diperjelas oleh penerima. Kemudian yang berikut ada komunikasi berkesan. Melihat gambar ini kira-kira apa yang ada dalam benak pikiran adik-adik sekalian? Ini adalah komunikasi antara atasan dengan bawahan. Ini atasannya. Ini bawahan. Jadi kalau namanya atasan dengan bawahan itu dia bersifat perintah. Itu juga komunikasi vertikal, atasan dengan bawahan. Yang namanya atasan ke bawahan itu pasti bersifat perintah atau petunjuk. Tidak ada atasan diberikan petunjuk oleh bawahan. Tetap bawahan atasan memberikan petunjuk kepada bawahan. Kecuali bawahan melakukan konsultasi kepada atasan. Kemudian berikut komunikasi di tempat kerja. Jadi komunikasi di tempat kerja ini saya sudah sampaikan tadi bahwa ada pengurus dengan pekerja, ada sesama rekan kerja, kemudian ada pekerja dengan pengurus. Ini kebalikan dari pengurus dan pekerja dengan pengurus. Ada kira-kira yang bisa menjelaskan dari gambar ini? Kalau pengurus dengan pekerja ini bagaimana ini harapannya? Ini adalah pengurus, ini adalah pekerja. Jadi pengurus menyampaikan informasi kepada pekerja, kemudian pekerja merespon kembali kepada pengurus. Kemudian sesama rekan sekerja, misalnya dalam satu instansi, ada sesama rekan sekerja itu biasanya mereka melakukan komunikasi yang namanya komunikasi horizontal tadi, yang sejajar dengan dia. Kemudian ada pekerja dengan pengurus. Ini biasanya ada bos. Di kantor itu kan ada yang namanya bos. Ada anak buah. Anak buah datang ke bos untuk meminta petunjuk. Misalnya ada hal yang mungkin dianggap tidak jelas atau yang dianggap kurang dipahami, maka dia berkonsultasi dengan pengurus atau pimpinan dalam instansi. Kemudian definisi dan karakteristik dari komunikasi. Secara umum, pengertian komunikasi adalah suatu aktivitas penyampaian informasi baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya. Saya kira ini kalau bicara definisi komunikasi, berbagai para ahli mendefinisikan terkait dengan komunikasi. Jadi berbagai macam definisi dari para ahli itu yang berhubungan dengan komunikasi, sehingga kita sebagai orang yang membaca definisi dari para ahli ini terkait dengan komunikasi, maka kita pasti menimbulkan yang namanya pemikiran-pemikiran baru yang mungkin arahnya sama dengan pemikiran dari para ahli tadi. Komunikasi adalah suatu proses. Komunikasi adalah suatu upaya yang disengaja serta mempunyai tujuan, karena tidak ada orang yang berkomunikasi kalau tidak memiliki tujuan. Kira-kira dari awal yang saya jelaskan tadi sampai dengan definisi, kira-kira ada yang bisa memberikan pertanyaan atau ada yang mau bertanya?
Ada pertanyaan? Silakan. Ada yang kurang jelas? Tolong dipertanyakan. Bisa mempertanyakan kembali bagaimana atau memperjelas kembali di awal sampai dengan slide yang terakhir saya buka tadi. Kira-kira ada pertanyaan? Sudah jelas ini ya? Atau masih ada yang kurang jelas? Yang ini sudah jelas ya? Proses komunikasi sudah jelas. Silakan. Ya. Silakan bertanya. Dari slide yang Ini. saya kurang memahami tentang komunikasi personal, interpersonal, kelompok, organisasi, dan massa. Jadi kurang dipahami lagi ya, nanti saya akan jelaskan kembali. Jadi bicara komunikasi personal, komunikasi adalah komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Jadi sebelumnya saya akan jelaskan bagaimana komunikasi personal. Komunikasi personal itu biasanya komunikasi yang dilakukan oleh intrapribadi, yang dilakukan oleh diri sendiri. Misalnya kita berpikir bagaimana misalnya apa yang akan kita lakukan setelah ini. Itu komunikasi personal. Kemudian ada komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, dua orang atau lebih. Berarti harus ada lawan bicaranya. Itu interpersonal. Kemudian komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan antara kelompok, misalnya diskusi dalam mata kuliah, dalam materi kelompok. Kemudian ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi yang dilakukan oleh organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Kemudian ada komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi yang dilakukan di hadapan orang banyak, atau sama dengan orang melakukan kegiatan kampanye, mengkampanyekan diri, misalnya menjadi calon apa, menjadi calon bupati, menjadi calon anggota DPR, dia mengkampanyekan diri di hadapan orang banyak. Oke, sudah jelas ya? Jadi saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi sudah mewakili pertanyaan dari adik-adik sekalian. Saya kira materi kita hari ini cukup sampai di sini. Jadi sebelum saya menutup materi kita pada hari ini, insya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Jadi saya akan absen dulu ya. Saya akan absen dulu. Kehadiran dari mahasiswa. Kita absen. Yang absen yang ada. Nama-nama saja, nama-nama yang mewakili saya. Oke, Cynthia Adelia ada? Ada Pak. Nirmala Harun, Replianto Umar ada? Tidak ada ya? Jadi yang tidak hadir tolong sampaikan bahwa materi yang saya sampaikan tadi adalah materi untuk pertemuan yang keempat. Sehingga pada pertemuan berikut saya harap yang tidak hadir itu untuk bisa menyelesaikan tugas-tugas yang saya berikan pada pertemuan hari ini. Jadi insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya dengan materi yang mungkin kita akan lanjutkan materi yang tadi, kita lanjutkan kepada pertemuan minggu berikutnya. Jadi sampai di sini pertemuan kita hari ini. Di bidang kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada yang mungkin dianggap salah, mohon maaf. Saya sebagai pribadi dari kita dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.